Halo kawan ATM, apa kabar semuanya? Moga baik-baik aja ya. Inilah konten spoiler sambil bergaya. Melanjutkan kisah Orangers, setelah bara gold dapat ditumpas, kini pasukan penyelamat bumi mengepung bosnya, si Bumber. Bumber terdesak. Namun, tiba-tiba muncul seberkas sinar yang datang menyerang Orangers dan yang lainnya. Lalu dia menampakkan diri sebagai seorang putri, bernama Putri Maltihua. Dia tak lain adalah ponakan Ratu Histerir. Dia kelak akan meneruskan cita-cita Kaisar dan Ratu, di mana Kaisar saat itu benar-benar tamat dan seluruh energinya telah ditransfer habis buat Buldon. Dia menjelma menjadi pangeran besar. Dua sosok ini akan menjadi duet maut bagi penyelamat bumi. Gimana kisah lanjutannya? Langsung aja ceki-ceki. Maltihua hendak mengambil Bumber. Si hebat Bumber girang banget. Itu artinya Maltihua hendak menyelamatkannya. Sedangkan ponakan Histerir ini teramat tangguh. Bahkan 5 orang Oranger kewalahan melawannya. Senjata terhebatnya bisa meluncur bak bola api, melesat menghantam apa saja. Hari itu Orangers mengalami kekalahan. Pindah ke markas bulan, di mana Bumber telah tiba terlebih dahulu. Dia nggak menyangka di sini awal ajalnya tiba. Rupa-rupanya Maltihua sengaja menjebaknya dengan berbaik hati. Di sana dia dihabisi. Pangeran Buldon juga muncul memenggal kedua tangannya. Lalu ini sebagai balasan kecurangan Bumber yang telah berani merebut kekaisaran Baranoia. Hukumannya, dia harus bisa menghancurkan Orangers atau tewas lebih terhormat. Dua kekuatan baru Baranoia telah lahir. Oranger masih mencari cara menghadapi duo sakti ini. Lalu tiba-tiba sirine peringatan berbunyi. Terdeteksi Baranoia menuju bumi. Dan itu ternyata Bumber. Dia datang dengan penuh semangat. Dengan tangan yang telah dimodifikasi, kota akan dihancurkan. Maka Orangers nggak akan membiarkan itu terjadi. Lima robot besar pun diturunkan. Cukup alot untuk mengalahkan si Bumber. Selain dia ditambah kekuatannya oleh Pangeran Buldon, dia juga dikendalikan sebagai boneka meski bertentangan dengan kata hatinya. Namun kaki dan tangannya terus menyerang Orangers. Inilah hukuman bagi seorang perebut kekuasaan Baranoia. Semua kekuatan pun diturunkan, termasuk Tackle Boy, lalu King Pyramider. Hasilnya, akhirnya Bumber berhasil dihancurkan. Di akhir hayatnya, dia menyesal telah melakukan kudeta terhadap Baranoia. Namun cerita belum usai. Ini dikatakan Buldon. Masih ada lanjutannya. Dia akan meledakkan matahari memakai rudal Bumber. Bila matahari meledak, maka bumi akan gelap seminggu. Dengan demikian, bumi diliputi salju dan
Oranger harus mencari cara mencegah misil itu menabrak matahari. Lalu Gun Majin bersedia mengambil alih tugas mengejar misil tersebut dan berhasil. Misil meledak di angkasa. Akan tetapi Gun Majin entah hilang kemana. Kemeriahan pesta pernikahan Kaisar Buldon dengan permaisuri Maltihua seakan nggak terganggu dengan gagalnya rencana mereka. Mereka sudah resmi mewarisi tahta Kekaisaran Baranoia dan Kaisar Buldon janji akan mengambil alih bumi dalam waktu dekat. Oranger menyadari musuh semakin kuat, namun mereka percaya bisa mengatasi Baranoia. Berita adanya kejadian misterius suara bayi menangis ternyata bukan isu belaka. Orangers membuktikan sendiri. Di malam itu, mereka menemukan keranjang berisi bayi. Setelah dibuka, ternyata isinya boneka bom. Mereka kejebak. Kemudian mereka dikepung oleh permaisuri Maltihua dan Kaisar Buldon. Di tempat lain, Dorin disergap Baraju Hunter ketika mengintip pertempuran Orangers. Lalu, ia menyerang Orangers. Tak lama, sinyal keberadaan Oranger senyap, hanya menyisakan Power Brace. Di suatu tempat, mereka berempat sudah menjadi tawanan. Eksekusi akan dilaksanakan bila Kapten Goro sudah diketemukan. Harapan masih terbuka. Sayangnya, Bara Hunter yang dilengkapi sensor panas mengetahui di mana Oreto berada. Ia pun dikepung. Ia bisa meloloskan diri. Ricky tiba-tiba muncul di saat Dorin hendak diserang Hunter. Sayangnya, ia sendiri terkena serangan itu, sehingga pingsan. Dalam situasi kalut begini, Dorin kepikiran menggunakan senjata terlarang. Ini satu-satunya cara agar bisa mengatasi musuh yang teramat kuat. Meski Ricky melarang, namun Dorin bersikeras akan menggunakannya. Akhirnya, Ricky yang ambil pedang itu, dan ia mengamuk bak kesetanan. Menurut ketua, orang yang menggunakan senjata itu bertempur tiada akhir. Ini sangat berbahaya. Bila dibiarkan, Ricky bisa tewas. Lalu ketua Miura membawa Power Brace yang baru untuk Orangers dan ia minta Dorin berdoa. Kemudian tiba-tiba pedang terlarang terlempar ke atas, lalu menghilang dan Ricky pun pingsan. Sementara itu, Baranoia bersiap menyerang kembali. Ricky juga sudah tersadar. Mereka bersiap melawan Baranoia, terutama Hunter. Dia amat jago. Dan akhirnya, King Piramida menamatkan kisah Bara Hunter. Mama Yuta-kun sepertinya nggak jera-jera. Dulu ketipu oleh Baranoia peminum air pelangi. Hari ini dia berjumpa dengan seseorang yang menawarinya cara singkat awet muda. Dia pun tertarik. Sampai Yuta-kun nggak dikenalnya lagi. Dia merasa kembali ke masa masih SMA dahulu. Belum punya keluarga. Tidak bagi Orangers, Kapten Goro merasa pria itu bukan manusia biasa. Lalu mereka mengikutinya. Merasa terkepung dan identitasnya sudah diketahui, ia pun membuka jati dirinya. Dia adalah Masinju Bara Proud. Dengan senjata bola kristal, bola itu bisa memancarkan sinar hipnotis, menjadikan seseorang merasa muda kembali.
Oranger kemudian mengatur siasat. Mereka menyamar agar bisa menangkap bara Proud, dan akhirnya Proud kejebak juga di rumah Yuta-kun. Dia nggak nyangka ayah dan ibu Yuta ternyata Orangers. Proud kemudian diserang 6 jago-jago bumi. Orangers tengah berpatroli harian. Lalu di tengah jalan mereka menemukan seekor anjir. Kapten Goro mengangkatnya. Kemudian muncul seorang gadis yang ternyata pemilik anjir. Dan anjir, ceweknya nggak keturunan. Nggak percaya? Tuh, lihat Oranger yang cowok pada PDKT. Padahal ini semua jebakan Buldon. Wanita itu ternyata adalah Maltihua, istrinya. Oranger kejebak. Harapan Buldon demi wanita tercantik ini, tentu mereka sanggup menyerahkan harta paling berharga mereka. Sayangnya Orangers nggak paham. Yang dimaksud wanita itu tentu saja Orobo dan Blocker. Ternyata hanya kupon makanan gratis ramen. Maltihua pun nggak sabar, lalu membuka jati dirinya. Dan anjir tadi ternyata Baraguat. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba muncul sinar yang membuat mereka kocar-kacir. Setelah reda, dia ternyata topeng Ganmajin. Ganmajin selamat dari menghalau misil bomber yang ingin meledakkan matahari. Momo kemudian mengambil kunci pembuka topeng. Tentu saja Momo punya kesempatan meminta apapun pada Ganmajin. Ia minta didatangkan kesatria jago yang bisa mengalahkan Buldon dan Maltihua. Bila mereka dipasangkan akan jadi kesatria terhebat. Ganmajin mengatakan dia adalah kesatria itu. Dan terbukti pasangan Ganmajin dan Ohping mampu mengatasi Buldon dan Maltihua. Ganmajin, sono senshi wa doko ni iru no? Sayangnya ketika Momo minta dia membebaskan Yuri, Ganmajin nggak mau, sebab tugasnya hanya melindungi Momo. Itu janji yang dipegang sejak awal. Tentu saja Momo kesal, lalu sementara itu ketika Oranger cowok hendak menyerang Maltihua, justru mereka berubah pikiran setelah terhipnotis. Mereka bahkan bisa diperdaya buat menyerang Ohping. Kacau deh. Dari sini terjadi kekacauan. Ohping nggak pengen Ganmajin menyerang teman-temannya yang berpihak pada Baronoya. Sedangkan Ganmajin nggak ngerti yang mana teman atau lawan. Siapapun yang mengganggu Ohping adalah musuhnya. Syukur aja di saat kritis muncul ketua Miura. Dia nggak mempan oleh hipnotis Maltihua. Tentu ia kaget. Gimana bisa? Pria seumuran dia nggak bakal terlena oleh penampilan gadis cantik lagi. Itu kuncinya. Lalu Oranger cowok pun terbebas dari ikatan hipnotis. Dengan pukulan Dynamite Attack, Baraguat dapat dikalahkan. Dan sesuai janjinya, Ganmajin akan memenuhi permintaan tuannya, yakni mengakhiri perlawanan Baraguat raksasa. Itulah janji kesatria sejati. Tidak akan mengambil janji yang lain sebelum janji pertama terlunaskan. Bersambung, Nek.第45話